Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang total protein atau biasanya disingkat dengan TP. Pada pemeriksaan total protein biasanya kita menggunakan reagen diagnostik. Nah, reagen diagnostik ini akan menentukan kadar total protein di dalam serum atau plasma. Jadi sampel yang kita gunakan itu serum atau plasma. Nah, pengukurannya secara kuantitatif dan in vitro. Di sini kuantitatif itu kita melihatnya berdasarkan angka. Jadi nanti hasil yang dikeluarkannya berupa kadar total protein yang ditulis dalam angka. Nah, sedangkan secara in vitro itu pengerjaannya itu dilakukan di luar sel manusia. Nah, total protein ini merupakan suatu pengukuran yang digunakan untuk mengetahui atau mengidentifikasi jenis kelainan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, apabila terjadi penurunan kadar total protein, itu biasanya dapat dilihat dengan adanya kerusakan protein atau kerusakan sintesis protein di liver, gangguan fungsi ginjal, kemudian malabsorpsi pada usus, dan juga adanya defisiensi nutrisi. Nah, apabila kadar protein meningkat, maka akan terjadinya gangguan inflamasi kronis, kemudian penyakit sirosis hati, dan juga dehidrasi. Pada penjelasan kali ini akan terdiri dari metode, prinsip, dan reagen yang digunakan, kemudian persiapan sampel dan juga persiapan reagen, dan prosedur pemeriksaan, kemudian karakteristik dan juga nilai normal. Pada metode di sini kita menggunakan metode fotometer yang akan kita gunakan yaitu endpoint dengan metode Biuret. Yaitu metode Biuret ini adalah metode atau reaksi yang digunakan ketika serum dan juga reagen itu akan dicampur, maka terjadi reaksi menggunakan metode Biuret. Nah, prinsip dari metode Biuret ini di mana protein akan membentuk kompleks warna biru keunguan dengan ion tembaga yang ada di reagennya. Nah, reaksi ini terjadi dalam keadaan basah atau terjadi dalam larutan basah. Nah, kemudian konsentrasi dari protein itu bisa dilihat dari warna sampelnya. Jadi warna sampel itu dia akan akan sama dengan konsentrasi dari protein. Apabila warna sampelnya muda atau biru ungu kebiruannya dia lebih mudah, maka konsentrasi proteinnya akan rendah. Tapi apabila warna sampel itu pekat atau warna sampel itu gelap atau lebih gelap, itu maka konsentrasi atau kadar protein yang dihasilkan akan menjadi tinggi. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang reagen. Reagen yang digunakan terdiri dari reagen 1 dan juga reagen 2. Karena reaksi ini terjadi pada larutan alkali atau pada suasana basah, maka di kedua reagen ini ada sodium hidroksid atau natrium hidroksida. Nah, natrium hidroksida ini reagen yang bersifat basah, sehingga karena total protein itu terjadi pada suasana basah, maka adanya natrium hidrogen. Kemudian pada reagen 2 itu ada tembaga sulfat. Tembaga sulfat ini nanti akan berikatan dengan protein sehingga membentuk kompleks warna biru keunguan. Reagen ini akan baik atau stabil disimpan pada suhu 2-25 derajat untuk menghindari kontaminasi. Kemudian reagennya tidak perlu di freezer dan
dihindarkan dari cahaya atau dijaga dari cahaya. Nah, apabila reagen itu belum dibuka, maka akan stabil pada suhu 2-8 dan itu akan stabil sampai expired, sampai reagen ini expired. Nah, yang selanjutnya yaitu kesiapan. Jadi ada standar yang digunakan. Nah, standar yang digunakan ini sudah bisa langsung dipakai atau tersedia dalam kit dari pemeriksaan ini. Nah, kalau kita menggunakan substrat start atau substrat start itu kita tidak perlu mencampurkan reagen atau kita tidak perlu membuat suatu reagen lagi. Jadi kita langsung bisa menggunakan reagen 1 dan reagen 2. Tetapi pada pemeriksaan kali ini kita menggunakan sampel start, di mana sampel start ini nanti kita harus membuat yang namanya monoreagen. Monoreagen ini dibuat pada perbandingan 4 reagen 1 dan juga 1 reagen 2. Karena kita membutuhkan monoreagen itu 1 mili untuk setiap pemeriksaan, maka nanti perbandingannya akan menjadi reagen 1 itu 800 mikro dan reagen 2 itu 200 mikro. Setelah dicampur, reagen ini akan stabil selama 1 tahun apabila disimpan pada suhu 2-25 derajat. Tetapi pada kenyataannya biasanya di praktikum kita langsung menggunakannya, tidak pernah menyimpan reagen itu lebih dari 1 hari. Ada satu bahan lain yang tidak disediakan oleh kit, yaitu larutan natrium klorida dengan kadar 9 gram per liter. Nah, larutan natrium klorida ini digunakan untuk mengencerkan serum apabila kadar total protein yang dihasilkan lebih tinggi di luar batas pengukurannya. Kenapa menggunakan larutan NaCl? Karena larutan NaCl ini sifat larutan NaCl, karakteristik larutan NaCl itu sama dengan karakteristik yang ada di dalam tubuh kita. Spesimen yang digunakan pada pemeriksaan ini itu kita menggunakan serum. Serum itu semakin rendah suhu yang digunakan untuk menyimpan, maka akan semakin lama serum itu bisa digunakan. Jadi apabila kita menyimpan serum itu pada suhu -20, kita bisa menggunakan serum itu paling tidak 1 tahun. Tetapi apabila kita menyimpannya di suhu 20-25 derajat, kita hanya bisa menggunakannya di dalam 6 hari. Nah, serum ini atau plasma yang kita gunakan itu kita hanya bisa meletakkannya di freezer hanya 1 kali. Jadi apabila kita telah menyimpan di freezer, kemudian kita gunakan, kita keluarkan untuk kita gunakan, maka serum itu atau plasma tidak akan bisa kita kembalikan lagi ke freezer. Jadi hanya kita bisa gunakan 1 kali. Nah, prosedur setting untuk fotometernya. Nama pemeriksaan kita bisa tulis TP atau total protein. Metode yang digunakan biasanya kita yang kemarin untuk alkalin fosfatase kita menggunakan kinetik, tetapi untuk total protein kita menggunakan endpoint. Panjang gelombang yang digunakan 546 nanometer, kemudian delay time-nya 6 detik, waktu pengukurannya 6 detik, satuannya gram per desiliter, reagen blend-nya dicentang, jadi kita menggunakan blanko reagen. Kemudian kinetikanya tidak perlu diisi-isi karena kita tidak menggunakan kinetika, jadi dikosongin. Nah, volumenya minimal yang bisa terserap di fotometer itu 300 mikroliter, suhu yang digunakan untuk inkubasi itu 37 derajat. Kemudian desimal yang digunakan itu 0,01, default range-nya 0,05 sampai 8,8, linearitasnya 0,05 sampai 15 gram per desiliter. Standar yang disediakan oleh kit itu konsentrasinya 5 gram per desiliter. Desimal ini dilihat
pada defaulting dan linearitasnya. Karena yang paling kecil itu 0,05 dan ada 2 angka di belakang koma, maka desimalnya akan ditulis 0,01. Jadi ada 2 angka di belakang koma. Untuk prosedur kerja. Yang pertama, panjang gelombang yang digunakan adalah kita menggunakan 546 nanometer, kemudian temperatur kita gunakan 37 derajat, kemudian kita menggunakan blanko reagen. Nah, di sini nanti kita akan menyediakan 4 tabung reaksi atau 4 tabung tabung serologi. Nah, prosedur yang kita gunakan, kita menggunakan sampel start sehingga kita membuat monoreagen. Monoreagen yang dibutuhkan adalah 1000 mikroliter, maka nanti 800 mikroliter reagen 1 dan juga 200 mikroliter reagen 2. Nah, yang tabung pertama kita beri kode blanko. Blanko ini berisi distilled water itu sekitar 20 mikro, kemudian monoreagen itu 1000 mikroliter. Kemudian sampel kita ambil larutan standar. Untuk sampel kita ambil serumnya. Jadi sampel ini kita menggunakan replikasi ya, atau diplo, replikasi 2 kali. Jadi sampel 1, sampel 2. Nah, ini nanti kita ambil serumnya 20 mikro, kemudian monoreagennya 1000 mikro. Nah, untuk pembandingnya kita membutuhkan standar. Jadi satu tabung diberi kode standar. Kita ambil standarnya sekitar 20 mikro, kemudian monoreagennya 1000 mikro. Keempat tabung tersebut dimix. Setelah dimix, maka diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat. Setelah itu baca absorbansinya dalam 60 menit. Karena fotometer kita itu fotometer otomatis, sehingga yang terbaca atau hasil yang keluar di akhir adalah konsentrasi dari total protein. Nah, di sini karakteristik ya. Untuk range pengukuran itu dia antara 0,05 sampai 15 gram per desiliter. 0,05 ini diambil dari LOD. Nah, ini nanti yang akan dimasukkan ke nilai linearitas. Nah, kemudian tadi kan ada larutan NaCl. Nah, di sini larutan NaCl berfungsi untuk mengencerkan serum apabila kadar protein yang dihasilkan di luar dari batas yang ada di sini, yaitu di luar dari batas ini, 0,05 sampai 15 gram per desiliter. Nah, nanti pengencerannya 2 kali. Jadi satu untuk serumnya, 1 untuk larutan NaCl. Nah, di sini tidak ada intervensi. Kalau seandainya konsentrasi asam askorbatnya kurang dari 30 mg per desiliter, bilirubin, hemoglobin, dan lipeminya, dextran, dan juga trigliserida, sesuai dengan yang ada di sini. Limit of detection-nya adalah 0,05 gram per desiliter. Selanjutnya yaitu nilai normal. Nilai normalnya itu 6,6 sampai 8,8 gram per desiliter. Nah, pada fotometer itu ada yang namanya default range. Default range itu nanti diisi, yang paling bawah adalah limit of detection yaitu 0,05, yang paling atas yaitu 8,8. Nah, demikian penjelasan tentang total protein. Terima kasih atas perhatiannya.